Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syamsiah dengan NIM 1213030129 dari kelas 1 NC semester 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara yang diampu oleh Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSC MH. Pengertian ruang lingkup dan konsep hukum tata negara. Dalam bahasa Inggris, hukum tata negara berarti constitutional law. Dalam bahasa Perancis berarti droit constitutionnel, dan dalam bahasa Belanda berarti staatsrecht. Pengertian hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara. Dari hubungan antar warga negara sampai hubungan antar warga negara dengan pemerintahnya, serta hak-hak dan kedudukan dasar warga negara. Dapat diasumsikan hukum tata negara adalah ilmu yang mempelajari tentang perangkat, aturan, atau lembaga-lembaga negara, tentang hubungan negara secara vertikal maupun horizontal, dan mengenai hak asasi. Lingkupnya yaitu ada organisasi negara, ada struktur pejabat negara, dan ada pembagian kekuasaan dan hubungannya. Hubungannya dengan ilmu lain yaitu dengan ilmu hukum, membahas mengenai bagaimana penerapan konstitusi di sebuah negara tersebut. Lalu dengan ilmu politik, membahas mengenai konfigurasi budaya politik di sebuah negara. Dengan hukum administrasi negara bersifat dinamis, dan dengan ilmu sosial membahas mengenai kultur yang ada di masyarakat. Lalu ilmu ekonomi membahas mengenai kesejahteraan di sebuah negara. Hukum tata negara yang pertama ada dari hukum internasional, common law atau hukum adat, peraturan perundangan, ada jurisprudensi peradilan, lalu ada constitutional convention, lalu ada doktrin ilmu hukum. Materi yang kedua adalah asas-asas hukum tata negara. Ada bentuk negara hukum secara formal, yaitu individualisme, penjaga malam, dan monopoli. Lalu ada bentuk negara hukum secara material, yaitu ada kolektif, dominasi negara, dan welfare state. Lalu yang kedua, asas negara hukum. Di dalamnya ada jaminan HAM, lalu ada badan kehakiman bebas, lalu ada pemilu yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, dan pendidikan kewarganegaraan. Lalu selanjutnya ada asas-asas negara. Yang pertama ada asas negara kesatuan. Di dalamnya ada desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Selanjutnya ada asas demokrasi. Di dalamnya yang pertama yaitu penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat. Yang kedua penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, dan yang ketiga adanya partisipasi secara langsung dan tidak langsung dari masyarakat, lalu ada rotasi kekuasaan, serta adanya pemilu dan kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Materi selanjutnya yaitu tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum bentuk negara terbagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara bagian. Yang pertama ada kesatuan atau unitary state. Di dalamnya ada vertical management model, yaitu bentuk pemerintahan negaranya lebih terpusat. Lalu yang kedua ada central representative model, bentuk pemerintahannya terpusat tetapi representatif. Lalu ada unification model, bentuk negaranya penyatuan atau integrasi. Lalu ada mixed model, bentuk negaranya campuran. Selanjutnya ada karakter negara kesatuan. Yang pertama, memiliki satu konstitusi yang berlaku di negara tersebut, memiliki satu pemerintahan di tingkat pusat yang mempunyai kendali yang lebih dominan terhadap wilayah pemerintahannya di daerahnya. Lalu satu kewarganegaraan dan memiliki satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat, dan dominasinya itu berada di pusat. Selanjutnya ada negara bagian atau federal state. Tipenya yaitu yang pertama memiliki perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, dan yang kedua ada keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Lalu ada karakter negara bagian, yaitu satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. Contohnya yaitu Amerika Serikat. Lalu kedaulatannya ganda, dan hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Materi selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang pertama itu ada autokrasi, oligarki, monarki, dan republik.
Menurut Aristoteles, ada 3 bentuk sempurna suatu negara dan kemerosotannya. Yang pertama, ketika bentuk sempurnanya adalah monarki, maka bentuk kemerosotannya adalah tirani. Lalu, ketika bentuk sempurnanya aristokrasi, bentuk kemerosotannya yaitu oligarki. Dan ketika bentuk sempurnanya politeia atau bentuk pemerintahan kota atau secara langsung, maka bentuk kemerosotannya adalah demokrasi. Sistem pemerintahan menurut Mahfud MD terbagi menjadi 2, yaitu presidensil dan parlementer. Indikator sistem pemerintahan presidensil yaitu kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, artinya parlemen dan pemerintah itu sejajar. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Eksekutif dan legislatif itu sama-sama kuat. Lalu yang kedua adalah sistem parlementer. Indikator sistem parlementer yaitu kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional. Lalu pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Lalu kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Selanjutnya yaitu ada negara autokrasi dan demokrasi modern. Yang pertama ada negara autokrasi. Negara autokrasi merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahannya itu tunggal. Indikator autokrasi modern yaitu sistem satu partai atau partai tunggal, lalu menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara, organisme yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepentingan kepribadian sendiri. Lalu yang terakhir ada penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa. Lalu ada indikator autokrasi modern, yaitu sistem satu partai atau partai tunggal, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara, organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup, serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri, serta kepribadian sendiri. Penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa, dan eksekutif dominan. Penganut sistem autokrasi yaitu ada fasisme Italia, Nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Lalu selanjutnya ada demokrasi modern. Demokrasi modern merupakan kebalikan dari autokrasi. Indikator demokrasi modern yaitu sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kumpulan atau kesatuan daripada para individu, lalu rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh, undang-undangnya dominan. Materi selanjutnya yaitu teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Pelaksanaan pembagian kekuasaan menurut Maurice Duverger yaitu yang pertama ada langsung, yaitu dengan cara pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan, dan kontrol yurisdiksional. Lalu ada menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, dan pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Lalu ada trias politika, yang pertama yaitu di Prancis abad ke-16, fungsi diplomasi, fungsi defensi, fungsi finansi, fungsi justisi, dan fungsi polisi. Lalu menurut John Locke, fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Lalu menurut Montesquieu, ada l'esprit des lois atau the spirit of the law, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, dalam peristilahan baru sering disebut rule making function. Yang kedua ada presiden, yang ketiga ada satuan kerja pemerintah. Lalu ada legislatif, kekuasaan melaksanakan undang-undang atau rule application function. Yang ketiga ada yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau rule adjudication function dan kehakiman. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.